Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justriani. Di sini saya akan memberikan suatu kesimpulan dari video yang berjudul Adapun yang saya pahami yaitu bahwa bank sentral di dunia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Nah, kebanyakan manusia di dunia ini belum memahami bahwa mata uang yang mereka pakai bukanlah terbitan dari mereka setempat. Sebelum ada bank sentral, sejumlah bank swasta telah menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar di negara yang bersangkutan. Bank-bank sentral yang di berbagai negara dunia umumnya berlabel nama yang nasionalis, tapi kepemilikannya adalah privat, seperti Bank of England, bukan milik rakyat Inggris, tapi milik para bankir swasta. Sejak tahun 1825 sudah berada di bawah kekuasaan keluarga Rothschild yang secara langsung dikontrol oleh London Connection. Jadi, bank-bank nasional seperti ini sebenarnya adalah keuangan internasional, modal antar bangsa yang secara real tidak ada dalam bentuk aset yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau bait yang berkedip-kedip di atas permukaan layar komputer. Bank-bank sentral di negeri-negeri lain adalah milik keluarga tertentu yang tidak memiliki loyalitas kebangsaan. Sedikit menjelaskan asal-muasal bank sentral. Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri Republik Indonesia ini menetapkan BNI pada tahun 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang kertas pertamanya yaitu ORI, Uang Republik Indonesia, dengan standar emas yakni 10 rupiah dengan didukung dengan 2 gram emas. Ini artinya rupiah dijamin dengan 1/5 gram emas per 1 rupiah. Ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan Republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi dengan terus-menerus menekan keamanan negara dengan teror-teror militer. Akhirnya pada tahun 1949 sejarah menunjukkan kepada mata dunia bahwa terjadilah perundingan yang dinamakan Konferensi Meja Bundar atau biasa disebut dengan KMB. Melalui KMB ini disepakati bahwa beberapa kondisi pokok agar Republik Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Yang pertama, penghentian Bank Negara Indonesia atau BNI 1946 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang digantikan oleh The Javas Bank, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, dengan lahirnya bank sentral baru ini, pencetakan uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia secara otomatis dihentikan dan digantikan dengan uang rupiah Bank Indonesia sejak tahun 1952. Yang ketiga, bersamaan dengan itu, hutang pemerintah kolonial Hindia Belanda sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat kepada para bankir elit di waktu itu tentunya diambil alih dan menjadi dosa bawaan Republik baru ini. Kondisi ini berlangsung sampai pertengahan 1965, ketika Bung Karno menyadari cakar dan cengkraman neokolonialisme yang mencengkram bangsa muda ini. Maka pada bulan Agustus 1965, Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia. Tapi semua tindakan ini harus dibayar mahal Bung Karno. Tindakan politik penyelamatan bangsa itu menyebabkan Bung Karno, yang adalah pahlawan pendiri bangsa, harus enyah dari Republik ini. Dan itu terjadi pada tahun 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali, tetapi menjadi semakin kuat, karena Soeharto di awal masa jabatannya pada tahun 1967 adalah
mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, kemudian kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB. Padahal PBB sangat erat kaitannya dengan keluarga Rockefeller, pebisnis minyak bumi berdarah Yahudi yang merupakan sosok di balik masuknya sejumlah perusahaan multinasional ke Indonesia, termasuk Freeport. Dengan bergantinya presiden baru di Indonesia, Richard Nixon mengatakan bahwa ini adalah hadiah terbesar di Asia Tenggara. Di samping itu, berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan oleh IMF dan World Bank yang pada akhirnya menjadi jebakan hutang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Mereka juga memberi paket sumbangan untuk mendidik anak bangsa dengan berkuliah di negara mereka. Tepatnya mengindoktrinasi anak-anak bangsa ini dengan ilmu ekonomi pembangunan, manajemen pemerintahan, pinjaman lunak, bantuan pembangunan, dan semacamnya. Diajarkanlah mereka ekonomi neoklasik dengan model pembiayaan melalui defisit anggarannya sebagai legitimasi dan pembenaran bagi utang negara yang disulap menjadi proyek-proyek pembangunan. Utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar dolar Amerika Serikat di akhir masa Soekarno, namun ketika masa Orde Baru berakhir pada Desember 1997 membengkak lebih dari 10 tahun sesudah Presiden Soeharto lengser. Utang luar negeri kita pun semakin tak terkendali, yakni mencapai lebih dari 150 miliar dolar Amerika Serikat. Jatuhnya Jenderal Soeharto adalah akibat krisis moneter yang disebabkan oleh kelakuan para bankir dan spekulan valuta asing, tetapi rumus klasik dalam menyelesaikan masalah krisis moneter tidak akan pernah berubah. Karena pemerintah atas nama rakyat harus melunasi hutang tersebut, dan sampai ironisnya langkah yang harus diambil adalah dengan cara mengambil hutang baru dari para bankir itu sendiri. Sehingga pada akhirnya republik yang dikatakan merdeka dari para penjajah ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir melalui letter of intent seluruh kebijakan pemerintahan Republik Indonesia tanpa terkecuali. Kebijakan Bank Sentral kita hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global. Dua diantaranya yang terkait dengan Bank Sentral dan kebijakan uang adalah: pertama, mulai pada tahun 1999, Bank Indonesia yang semua adalah The Javas Bank itu telah dilepaskan dari Republik Indonesia. Artinya, Gubernur BI bukan lagi bagian dari Kabinet Republik Indonesia, maka ia tidak lagi akuntabel kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, mulai tahun 2011, melalui Undang-Undang Mata Uang, BI dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas di Indonesia. Dan bersamaan dengan ini dilakukan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Namun tentu saja dengan mengecualikan mata uang para elit, yakni dolar Amerika Serikat. Nah, inilah sejarah keuangan Republik Indonesia. Dari ini kita bisa paham. Jadi mari kita bersama bangun dan songsong kembalinya uang yang hak dalam agama kita, yaitu dinar dan dirham. Ya, inilah video pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.